Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas terkait masalah akuntansi perusahaan manufaktur, di mana ini merupakan bab terakhir dari semester kita kali ini. Oke, sebetulnya akuntansi perusahaan manufaktur ini jika dilihat dari RPP-RPS yang akan kita tempuh pada semester ini merupakan semacam batu loncatan katakanlah seperti itu untuk kalian memulai di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi fokus kita pada pembahasan kali ini sampai kalian bisa membuat laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Saya kira sampai saat dan pengelompokan biaya itu saja sudah cukup bagus. Baik, kita mulai. Untuk pertama kita masuk ke pengertian biaya produksi terlebih dahulu. Biaya produksi adalah semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Jadi intinya biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Jadi biaya produksi itu ada nanti ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Dan biaya langsung sendiri nanti tadi akan di breakdown lagi menjadi dua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung itu nanti akan menjadi biaya overhead pabrik. Terus nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tidak usah langsung biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah barang-barang yang diolah dalam proses produksi untuk dan menghasilkan barang jadi siap dipakai. Jadi bahan baku saya kira secara logika bahasa sudah cukup jelas, bahan baku adalah bahan-bahan yang dibuat atau yang dibutuhkan maksudnya untuk membuat barang jadi dari perusahaan manufaktur itu tersebut. Misalkan jika perusahaan itu membuat meja atau kursi yang terbuat dari kayu, misalkan ada meja jati atau kursi jati, berarti bahan bakunya otomatis ya kayu jati itu sendiri. Sedangkan bahan penolong itu nanti bisa jadi ada paku, ada lem atau pelitur dan sebagainya. Kalau jurnalnya maaf itu standar itu ada di debat ada pembelian bahan baku pada kas atau utang dagang. Kalau membelinya tunai ya kas, kalau kredit atau utang ya utang dagang. Terus berikutnya kita langsung cukup jelas. Terus biaya bahan baku, harga pokok bahan baku meliputi seluruh biaya yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan usaha pada tempat dan keadaan siap untuk diolah. Jadi rumusnya itu ada biaya bahan baku itu adalah kuantitas BDP itu barang dalam proses produksi dikali dengan harga beli bahan. Di sini catatannya dalam satu periode akuntansi harga bahan baku berfluktuasi sehingga harga beli bahan baku tidak sama antara pembelian satu dengan pembelian berikutnya. Nah, di permasalahan ini makanya kita dulu sudah pernah belajar terkait ini. Kita pernah belajar tentang metode penentuan harga pokok atau kita dulu namanya penentuan persediaan karena kita dulu kan belajarnya di perusahaan dagang. Itu sebetulnya sama saja karena eh, istilah persediaan untuk perusahaan dagang itu namanya persediaan, tapi kalau di perusahaan manufaktur persediaan itu namanya bahan baku. Jadi nanti ada persediaan yang dimaksud itu nanti ada bahan baku, ada bahan penolong, terus ada bahan
nanti ada barang setengah jadi dan ada barang jadi seperti itu. Ini konsepnya sama, itu nanti ada metode identifikasi khusus, ada metode FIFO, ada LIFO. Kalian tahu kemarin kenapa yang harus dipakai yang mana, FIFO atau LIFO, sebabnya apa? Kalian sudah belajar. Terus nanti secara detail kalian akan membahas semua ini di akuntansi biaya. Jadi nanti ada moving average juga, terus ada biaya standar, dan ini bahan pokok bahan baku pada akhir bulan. Jadi ini tidak akan kita bahas untuk saat ini karena ini nanti untuk membahas ini diperlukan mungkin satu minggu atau 2 minggu pertemuan di akuntansi biaya seperti itu. Terus kita langsung lanjut saja lagi, biaya tenaga kerja. Yang poin kedua setelah biaya bahan baku ada namanya biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini ada dua, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja di sini itu nanti biasanya yang biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya tenaga kerja tidak langsung ini kalau kita trace pengertiannya tidak dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produk tertentu. Nah, kalau di tenaga kerja langsung dapat diidentifikasikan. Kalau tenaga kerja tidak langsung tidak dapat diidentifikasikan. Jadi poinnya, kalau biaya yang dapat diidentifikasikan itu tidak masuk ke BOP. Kalau biaya tersebut tidak dapat di trace langsung atau tidak dapat diidentifikasikan langsung ke barangnya, biasanya masuk ke dalam BOP. Karena contoh saja biaya tenaga kerja langsung itu maksudnya ya kalau sebuah perusahaan, misalnya perusahaan mebel, itu ya berarti tenaga kerja langsungnya tukangnya yang kayak merangkai meja atau menghaluskan kayunya dan sebagainya itu. Sedangkan tenaga kerja tidak langsungnya itu, nah ini situasinya kadang bisa sangat fleksibel. Tenaga kerja langsung ini bisa menjadi tenaga kerja langsung juga. Misalkan ya, itu ada misalkan satpam. Satpam itu kalau sebuah perusahaan itu hanya membuat satu macam produk, maka satpam yang mengawasi kerja dari pekerja di pabrik itu bisa masuk ke dalam, misalnya gudang, itu bisa masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau misalkan sebuah perusahaan memiliki macam dua macam jenis produk, misalkan produk A dan produk B, berarti satpam tersebut atau mandor tersebut masuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Karena kan kita tidak tahu satpam itu nanti berapa besarnya efek gaji satpam yang akibat ke harga produk A dan B, kan tidak tahu. Misalkan dalam satu bulan satpam itu digaji misalkan 5 juta untuk mengawasi dua produk, kan kita tidak bisa mentrace langsung 2 juta itu apakah 2,5 ke A, 2,5 ke B, kan tidak bisa. Tapi kalau beda ceritanya kalau satpam tersebut hanya monitor satu kerjaan saja, misalkan pekerjaan A, dia tidak memperdulikan dengan pekerjaan di proyek B seperti itu. Berarti dia langsung menjadi tenaga kerja langsung. Ini biaya tenaga kerja nanti biasanya rumusnya ini tarif upah. Jadi tarif upahnya yang disetujui itu berapa dikalikan jam kerja karyawannya. Tarif upah itu kalau di daerah ya biasanya sebutannya bisa disebut UMR. Satu minggu dia bekerja berapa jam,
atau dalam 1 bulan dia bekerja berapa jam nanti dikalikan jurnalnya sama, yaitu biaya gaji atau upah, terus kreditnya kas atau utang gaji, terus biaya overhead. Nah, di sini ini breakdown-nya dari BOP. Biaya overhead pabrik itu ada bahan penolong yang seperti saya bilang tadi, karena kayak paku itu kan jumlahnya ya penting tapi tidak terlalu besar. Biasanya bahan penolong itu tidak bisa ditrace langsung. Bisa kita kan kalau beli paku itu kan kiloan, kita tidak bisa menghitung satu paku itu harganya berapa. Misalkan kan beli paku 10.000 kan kalian bisa dapat 1 kilo, masa iya harus kalian hitung satu-satu terus nanti dibagi, terus padahal nanti wah itu sulit, nanti itu akan repot. Jadi biasanya kalau bahannya sifatnya seperti penolong itu kayak paku misalkan, itu biasanya masuk ke BOP. Terus ada reparasi pemeliharaan mesin pabrik, tenaga kerja langsung tadi tidak langsung tadi seperti satpam atau mandor yang mengawasi beberapa beberapa unit project project ABC dan sebagainya. Ingat, itu harus kita analisis lagi karena tenaga kerja tidak langsung ini bisa jadi menjadi tenaga kerja langsung, tergantung sifatnya. Jadi kalian harus hati-hati. Timbul jika biaya tersebut timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, terus jika timbul sebagai akibat berlalunya waktu, ya kayak misalkan depresiasi mesin pabrik seperti itu kan, itu akibat berlalunya waktu. Terus biaya overhead pabrik lainnya seperti ada telepon, listrik, air, dan sebagainya itu. Oke, terus ini penentuannya biaya overhead pabrik. Ini yang pertama, memperhatikan yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai. Jadi nanti ada kapasitas praktis, normal, dan kapasitas sesungguhnya. Jadi dari hal ini nanti kalian akan mengenal yang namanya BOP sesungguhnya. Terus yang kedua adalah memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Ini nanti namanya taksiran dasar pembebanan overhead. Itu nanti kalian akan belajar di akuntansi biaya, jadi bagaimana nanti menghitung BOP berdasarkan jam mesin. Itu jadi nanti taksiran biayanya berapa dibagi dengan jumlah jam mesin dalam 1 bulan misalkan, atau dalam 1 kali project misalkan seperti itu. Atau biaya tenaga kerjanya nanti BOP pabrik dibagi dengan biaya tenaga kerjanya berapa, bahan bakunya berapa. Jadi nanti satuan tergantung sifatnya apa, apakah jam ataukah kalau biasanya orang itu upah, ya biasanya biaya tenaga kerja itu nanti menjadi dasar taksiran di sini. Itu nanti akan kita pelajari di akuntansi biaya. Kita belum masuk ke situ, tenang saja. Terus ini kita membahas tentang aliran biaya produksinya. Ya, ini ada biaya ini jadi di manufaktur ini sekali lagi ada 3 jenis kategori utama dari biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jadi ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terus kalau biaya bahan baku ini namanya penggunaan bahan baku gitu aja. Kalau biaya tenaga kerja ini namanya biaya konversi. Jadi kalau kalian baca di PDF-nya terkait materi ini,
Biaya konversi itu pengertiannya kan adalah biaya yang digunakan untuk membantu mengubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi, biaya ini timbul untuk membantu bahan baku ini berubah menjadi barang jadi. Kita seperti itu. Dan ini sebenarnya kan ini sebetulnya ini angkanya bahan baku terus masuk ke menjadi persediaan barang dalam proses menjadi barang jadi. Untuk menjadi barang jadi ini bahan baku dibantu oleh tenaga kerja dan overhead pabrik. Terus langkah yang terakhir setelah barang tersebut jadi, itu nanti akan masuk ke penjualan. Penjualan itu nanti harga pokok penjualan, terus masuk ke penjualan yang terjual berapa, nanti masuknya ke, laba rugi. Terus di sini juga ada muncul ketika kita membuat laporan. Nah, ini posisinya di laporan laba rugi juga nanti akan muncul biaya-biaya lainnya juga. Nanti kalau di sini tadi saya sebutkan, kita kembali lagi di sini disebutkan yang lain-lain tadi ada listrik dan sebagainya, nanti hati-hati di R&D ini juga nanti ada yang namanya biaya listrik, air dan sebagainya. Jadi kata kuncinya kalau kita mengerjakan soal itu yang masuk BOP itu kalau di belakangnya ada kata-kata pabriknya. Kalau yang di belakangnya ada biaya listrik kantor, biaya telepon kantor, biaya telepon kantor, biaya air kantor, itu biasanya nanti masuk ke biaya di period cost langsung ke laporan laba rugi, tidak masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Jadi hati-hati. Jadi kalau pabrik itu masuk ke BOP, kalau belakangnya kantor itu biasanya masuk langsung ke laporan laba ruginya, di biaya laporan laba ruginya. Kalau di realnya, di perusahaan realnya ya berarti kalau listrik air ya listrik air, misalkan gedung A itu adalah untuk proses produksi yang jelas gedung A itu A, B untuk proses produksi berarti air yang dibutuhkan di gedung A ya berarti masuk ke proyek A. Terus kalau misalnya gedung C itu adalah kantor kan nanti ada kayak tagihannya listrik ini rincian gedung A, B, dan C gitu. Kalau di soal membedakannya dari kata-kata soalnya. Kalau pabrik biasanya menjadi BOP, kalau kantor itu biasanya langsung masuk ke biaya laporan di laporan laba rugi. Nanti saya tunjukkan posisinya di mana. Terus ini aliran biaya produksi. Jadi ini ada bahan baku, di sini ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik. Ini pergerakannya seperti apa? Kita ilustrasikan. Nah, di sini seperti ini. Jadi ini ceritanya ketika satu proyek, ini misalkan satu buah proyek, misalnya proyek A itu dikerjakan oleh dua buah departemen, ada departemen A dan departemen B. Misalkan ini mobil seperti itu. Di departemen A ini khusus untuk assembling atau merakit mesinnya. Kalau di sini departemen B ini untuk merakit yang namanya interiornya dan pernak-pernik lainnya seperti audio, ban, terus porsi dan sebagainya. Jadi ini pergerakannya. Jadi bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu masuk masuk ke dalam departemen A untuk mengerjakan departemen A dulu untuk merakit mesin mobil dulu. Setelah jadi mesinnya selesai, ini nanti akan masuk ke dalam departemen B. Di departemen B ini
nanti juga akan ada tambahan lagi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead lagi. Jadi tidak terus nggak ada tambahan biaya kan, baru kalau tadi contohnya mobil kan baru ada rangka dan mesin. Nah, kita di sini ada tambahan ban. Bakunya kan berarti ban 4 buah, kursi 4 buah, terus tenaga kerjanya siapa ya, yang teknisi yang masangnya. Terus overheadnya apa? Overheadnya ya listrik yang digunakan untuk mesin, untuk misalkan mengencangkan baut-bautnya dan sebagainya, untuk membersihkan debu-debunya dan sebagainya itu. Dan kalau ini sudah selesai di departemen B, nanti ini sudah menjadi barang jadi, namanya seperti itu. Bahan baku ini ceritanya tadi, jadi bahan baku kalau dipakai kan dikredit, tenaga kerja dan liannya juga dikredit. Kalau dipakai kan eh, posisinya dikredit, jadi bahan bakunya kan berkurang kan, berarti dikredit masuk ke departemen A. Jadi di departemen A bahan bakunya bertambah, terus dikerjakan, terus menjadi barang dalam proses ini awal. Terus barang dalam proses awal ditambahi lagi bahan baku lagi yang saya sebutkan tadi, diolah lagi menjadi barang jadi. Barang jadi di departemen B ini kan harus ditransfer ke gudang. Jadi ini misalkan di sini gudang A, gedung A, gedung departemen B, dan ini gudang. Jadi setelah ini jadi di departemen B, kan barangnya dikeluarkan kan. Berarti ini makanya ada di posisi kalau di akun T-nya kredit. Terus dia berpindah ke debit di gudang, di persediaan barang jadinya di debit gitu. Jadi ini kenapa dikredit, karena ini bahan bakunya berkurang untuk membuat proses A dan sebagainya. Terus ini selesai. Kenapa WIP ini pindah dari kredit ke debit, karena ini tadi dikeluarkan dari gedung A untuk ditransfer ke gedung B, terus ditambahi bahan baku lagi, terus menjadi bahan jadi. Terus ini kenapa posisinya di kredit, ini karena nanti udah jadi harus ditransfer ke gudang. Ini di persediaan barang jadi akunnya itu. Jadi ini nanti ada kemungkinan juga pada misalkan kalau laporannya dibuat secara bulanan gitu, akhir bulan harus minta laporan, itu ya ada kemungkinan barang ini ada yang belum jadi. Jadi nanti menjadi barang setengah jadi, barang dalam proses, kan seperti itu nanti ada. Oke, kalau ini siklus akuntansinya bisa dibaca sendiri, cukup sama sebetulnya, sama dengan perusahaan dagang. Ini kalau ada transaksi, ada penerimaan, terus pembuatan bukti transaksi, terus dari bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, jurnal diposting, membuat neraca saldo, membuat neraca lajur dan jurnal penyesuaian, terus penyusunan laporan keuangan yang hasilnya itu nanti ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Setelah itu nanti dibuat jurnal penutupnya dan jurnal pembalik. Itu sama persis. Jadi tidak perlu takut selama kalian sudah menguasai jurnal penutup dan pembalik di perusahaan dagang, itu sifatnya sama, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus ini berikutnya ilustrasi perolehan dan pemakaian bahan baku. Jadi sekali lagi kalau posisinya di kredit itu berarti berkurang. Ini akun T, kalau di kredit berkurang, kalau di debit bertambah. Jadi ilustrasinya kita lihat ini ada dua skema. Jadi jika pembelian dilakukan secara tunai menggunakan kas, kalau ini dengan kredit.
Jadi kalau pembelian secara tunai itu kan berarti uangnya kan berkurang, berkurang terus menjadi wujudnya berubah menjadi bahan baku. Jadi uang berkurang, bahan bakunya bertambah, persediaan bahan bakunya bertambah. Ini utang bertambah, persediaan bahan bakunya bertambah. Seperti itu membacanya. Terus ini posisi ketika bahan baku atau yang ada di gudang bahan baku itu digunakan. Kita lihat. Nah, pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Jadi ini tadi dibeli bertambah, ini bahan baku yang berwarna coklat atau apa ini, ketika bahan bakunya digunakan. Jika digunakan maka akan persediaan bahan bakunya berkurang. Kalau di perusahaan manufaktur itu kan harus melalui proses dulu, tidak langsung berubah menjadi barang jadi kan. Jadi itu nanti berubah ke barang dalam proses biaya bahan baku. Seperti itu kata-katanya biasanya. Oke, semoga jelas. Terus ini terkait tenaga kerja langsung, kita lihat dulu prosesnya. Nah, ini ketika gaji dan upah ada ada kejadian gaji dan upah itu dibebankan pembebanan gaji dan upah. Jadi gaji dan upah itu nanti dikredit, nanti debetnya adalah biaya dalam proses BTK itu biaya tenaga kerja langsung, biaya dalam biaya barang dalam proses BOP, biaya gaji bagian penjualan, biaya gaji bagian administrasi. Jadi begitu. Jadi kreditnya gaji dan upah, debitnya barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, terus di sini barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini apa sih ini? Kok ada gaji bagian penjualan, kok ini nggak ada BOP? Ini adalah akun untuk menampung eh, tenaga kerja tidak langsung. Jadi di dalam akuntansi perusahaan manufaktur, di akuntansi biaya, nanti tidak ada yang namanya jurnal biaya tenaga kerja tidak langsung, itu tidak ada. Yang ada adalah jurnal biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya tenaga kerja tidak langsung itu adalah berubah nama menjadi biaya overhead pabrik. Jadi nanti semua BOP yang muncul itu nanti akan dibebankan ke dalam BOP sesungguhnya. Jadi intinya di slide ini adalah seperti itu. Jadi semua BOP yang muncul, jadi semua akun yang depannya yang belakangnya ada keterangan BOP overhead pabrik itu nanti akan berkumpul menjadi satu di BOP sesungguhnya. Terus nanti diselisihkan dengan HPP, itu nanti akan muncul yang namanya selisih BOP. Jadi ini nanti ada BOP dibebankan, BOP dari yang lainnya. Itu nanti pokoknya yang di belakangnya. Ini gambaran umumnya saja karena nanti prakteknya ada di akuntansi biaya. Kalau kita bahas sekarang nanti kalian akan kebingungan karena ada sesungguhnya kok dibebankan, terus apakah nanti ada karena ya sesungguhnya apakah ada BOP ini apa tadi BOP pura-pura, enggak seperti itu. BOP lainnya misalkan tadi ada BOP terkait listrik, terus overhead, maaf apa namanya depresiasi mesin dan sebagainya itu tadi. Itu segala macam BOP masuk ke dalam BOP sesungguhnya di sini. Kita lanjut dulu aja. Terus hubungan akun-akun dalam buku besar itu kalau digambarkan seperti ini, persediaan bahan baku itu berkurang, nanti masuk ke dalam barang dalam proses. Ini
adalah wujud dari proses produksinya. Jadi dia mengambil bahan baku, mengambil pegawai, mengambil eh, resource-nya dari pabrik untuk dilakukan proses. Jadi ini makanya persediaan bahan bakunya berkurang, bertambah di sini barang dalam proses di sini, gaji dan upah juga dikredit, terus di debit barang dalam proses juga, BOP juga hal yang sama. Terus di sini jika dilihat, terus apa perbedaannya merah sama apa ini biru atau ungu ini? Kalau yang Kalau yang di merah ini, seperti yang saya bilang tadi, merah ini adalah kejadian ketika prosesnya belum selesai. Prosesnya belum selesai. Jadi ada kemungkinan dalam 1 bulan atau 1 periode akuntansi itu proses pengerjaannya belum selesai. Itu tidak bisa dipaksakan masuk ke dalam persediaan barang, jadi tidak bisa. Harus dilaporkan ke dalam namanya akun persediaan barang dalam proses. Nanti di periode akuntansi berikutnya dia akan diselesaikan. Kalau yang yang ungu atau biru ini barangnya ketika prosesnya sudah rampung diproses, makanya ini berpindah ke persediaan barang jadi di sebelah debit, menambah persediaan barang jadi. Kalau di sini tadi belum selesai, itu menambah persediaan barang dalam proses. Kalau yang sudah jadi selesai finish, itu menambah persediaan barang jadi. Terus ini apa? KHPP ini apa? Ini ketika barangnya itu terjual. Jadi barang kalau terjual kan ada di kredit kan keluar. Terus ini efeknya akan menambah HPP. Jurnalnya ada jurnal penyesuaian, laporan produksi, dan jurnal penutup. Ini sama persis dengan perusahaan dagang. Kalian bisa lihat di keterangannya masih sama persis. Secara konsepnya masih sama. Meanwhile, Ini gambarannya perusahaan, kalau dagang apa, kalau manufaktur apa. Ini kalau tadi perusahaan dagang itu cuma membeli persediaan terus dijual. Cuma ada persediaan barang dagang. Kalau manufaktur membeli, ini sebetulnya persediaannya ini bahan baku, terus nanti menjadi persediaan barang jadi, terus ada barang setengah jadi, ada barang jadi lagi, dan sebagainya. Jadi ada proses yang bekerja di sini. Kalau di sini kan cuma eh, istilah gampangnya mampir, membeli barang terus dijual kembali. Kalau di sini membeli bahan baku, diproses, terus dijual, mendapatkan barang jadi terus dijual. Ada peningkatan nilainya. Terus ini contohnya laporan perusahaan, ada laporan harga pokok produksi. Kita langsung saja ini bentuknya. Nah, ini kita langsung ke ilustrasinya saja, 33 poin. Yang pertama, ini ada persediaan bahan baku awal, bahan baku akhir. Jadi kalau melihat soal atau keterangan seperti ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tidak panik dan ingat langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama yang harus kalian cari adalah total biaya produksi. Jadi di total biaya produksi ini ada 3 item, ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengisiannya seperti apa? Ini tinggal kalian isi saja, ini sudah format yang sudah saya buat untuk mempermudah kalian mengisi. Ini ada persediaan awal bahan baku, tinggal dilihat tadi di soal persediaan awal bahan baku ada 21.000, tinggal dimasukkan di sini. Pembelian bahan bakunya ada berapa, terus ini ongkos angkut pembelian bahan bakunya 3.000, berarti kan
ongkos angkut itu akan menambah kan, jadi 60 tambah 3, 63.000. Terus ternyata ada retur potongan pembelian 3.000 dan potongan tunai pembelian yang sifatnya mengurangi 4.800. Di sini berarti secara total pembelian bersih di sini setelah ditambah ongkos dan potongan-potongan ada 58. Jadi bahan baku yang siap digunakan pada periode ini yaitu persediaan bahan baku awal ditambah yang sudah kita beli pada periode ini. Jadi ini pembeliannya, ongkos angkutnya, tapi terus dikurangi retur dan potongan. Ini yang kita beli pada periode ini, katakanlah seperti itu gampangannya. Misalkan ini 2019, ini yang kita beli di Januari 2020. Tuh. Terus maka dari itu bahan baku yang siap digunakan pada Januari 2020 yaitu berarti ada 79.200 ditambahkan. Terus kita lihat lagi nanti persediaan bahan baku akhirnya ada berapa, ternyata setelah melakukan proses dan sebagainya ada 15.000, berarti selama Januari 2020 bahan baku yang kita gunakan ada 64.200. Ini dari 79 dikurangi 15.000 seperti itu kan, jadi bahan baku yang totalnya di awal bulan tadi kan ada 79 sekian, 79.200. Terus di akhir bulan ternyata ada sisa 15, berarti yang kita pakai selama 1 bulan atau dalam 1 bulan Januari itu ada 64.200. Itu bahan baku yang kita gunakan selama Januari, katakanlah gampangannya seperti itu. Terus nanti biaya tenaga kerja langsungnya berapa, tinggal dilihat di sini. Ya, ini. Jadi di sini kalau kalian kebingungan melihat di sini biaya tenaga kerja langsungnya 50. Ini dari mana? Kita lihat di soal, kita identifikasi terlebih dahulu. Kalau di sini kan persediaan semua ini kan dari tadi bahan baku, retur juga bahan baku, potongan penjualan dan sebagainya bahan baku. Nah, ini kita masuk ke dalam gaji-gaji di sini. Di sini ada gaji pekerja pabrik, ada mandor pabrik, ada gaji sales promotion girl. Mana yang masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung? Itu yang masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung adalah poin nomor 15 dan 16. Karena di sini perusahaan hanya mengerjakan satu proyek atau satu unit barang saja. Tentu saja pekerja pabrik sudah pasti masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Terus ditambah dengan gaji mandor pabrik 15. Jadi di sini 35 ditambah 15 itu kan 50.000. Jadi sekali lagi hati-hati kalau gaji pekerja pabrik itu sudah pasti masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung, tapi kalau gaji mandor ini kalian harus hati-hati, kalian harus lihat proyeknya ada berapa. Mandor ini mengawasi berapa proyek. Kalau cuma satu proyek saja, kalau cuma satu proyek itu berarti masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Tapi kalau mengawasi lebih dari satu proyek, misalkan ada barang A, B, C yang jenisnya A, jenisnya B, jenisnya C, berarti mandor pabrik itu masuk ke dalam BOP, biaya tenaga kerja langsung. Di sini tenaga kerja langsung masuk ke dalam BOP. Terus gaji sales promotion girl ini karena tidak menambah nilai barang secara langsung, karena sifatnya dia hanya pemasaran, nanti masuk ke dalam laba rugi, ke biaya-biaya di bawah kolom laba rugi. Di akuntan pabrik juga sama. Terus biaya overhead pabrik ini ada biaya tenaga kerja tidak langsung seperti yang tadi saya sebutkan, ada
biaya riset dan development, ada bahan penolong, depresiasi mesin pabrik, ada depresiasi gedung pabrik, ada biaya bensin, ada depresiasi truk untuk pabrik itu. Jadi kalau nanti keterangannya gedung kantor ya berarti nggak masuk ke BOP, tapi nanti masuk ke laba rugi. Nanti posisinya di mana kan kalian dari tadi bingung mungkin kok masuk ke laba rugi maksudnya gimana? Bukankah ini nanti masuk ke laba rugi juga? Enggak, nanti saya perlihatkan gimana posisinya. Oke, lanjut dulu ini. Jadi ini di total ketemu BOP totalnya berapa? Ketiganya dijumlah ketemu total biaya produksi. Setelah kita melakukan perhitungan biaya produksi, langkah berikutnya adalah kita melakukan perhitungan harga pokok produksi. Caranya ini sudah saya sudah formatkan kalian. Kalau kalian tidak bisa melogika, setidaknya bisa menghafal langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus temukan yang namanya persediaan produk dalam proses awal. Setelah itu produk dalam proses awalnya berapa, itu nanti ditambah biaya produksi. Seperti itu. Ya, di sini terlihat kan persediaan produk dalam proses awal ada di sini ada di poin 3, 14.000, dan ingat-ingat ini persediaan dalam produk proses akhir ada 8.000 nanti akan berguna. Nah, persediaan produk awal 14.000 ditambah biaya produksi. Nah, angka ini akan kita geser di sini. Biaya produksi ini sifatnya akan menambah. Terus setelah itu dikurangi dengan produk dalam proses akhir. Jadi katakanlah ceritanya gambarnya logikanya seperti ini. Di tahun 2019 itu masih ada barang masih ada katakanlah persediaan produk di gudangnya itu masih ada 14.000, dan di bulan ini kita memproduksi lagi dengan menggunakan biaya produksi total 118, berarti ditambah terus di akhir bulan ternyata persediaan dalam proses akhirnya ada 8, berarti yang kita gunakan dalam satu bulan ini berarti tinggal dikurangi kan, berarti dari awal terus ditambah proses produksinya terus dikurangi dengan persediaan akhir untuk mengetahui realnya yang kita gunakan bulan ini itu berapa, seperti itu cara mencarinya. Jadi konsepnya ada awal ditambah proses bulan ini terus kita lihat persediaan akhirnya ada berapa. Awal ditambah proses nanti dikurangi dengan persediaan akhir di akhir bulan, berarti nanti akan ketemu yang kita gunakan selama bulan ini. Jadi konsepnya dari ketiga ini seperti itu, awal ditambah proses dikurangi posisi akhir bulan ini, seperti itu terus. Terus setelah kita mengetahui harga pokok produksi, selanjutnya kita akan menghitung namanya harga pokok penjualannya. Nah, bisa dilihat di sini panahnya. Yang pertama ada persediaan produk jadi awal. Jadi di tahun 2019 ternyata masih ada persediaan produk jadi di gudang. Ada sebesar 10.000. Pada bulan ini kita membuat produksi barang jadi sebanyak 194.700. Berarti persediaan produk jadi siap jual berarti kan ditambah. Dan di akhir bulan itu kita melihat ternyata di laporannya di persediaan produk jadi akhirnya di akhir bulan masih sisa 5.000. Berarti pada bulan ini atau bulan Januari ini harga pokok penjualan yang terjadi ada
204 dikurangi 5.000 ada 199.700. Jadi ingat konsep awal ditambah, eee, proses 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 bulan ini karena seperti itu, terus dikurangi dengan kedudukan atau sisa akhir bulan, gitu aja. Konsepnya yang dimainkan itu aja. Terus ini nah, ini tadi sambungannya tadi harga pokok penjualan tadi yang kita sudah dapat 199 itu nanti akan masuk ke dalam laporan laba rugi, posisinya di sini. Jadi nanti laporan laba rugi nanti ada kalian buat seperti biasa ada penjualannya, ongkos angkut berapa 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 berapa, terus penjualan bersihnya berarti totalnya segini. Nah, ini dikurangi dengan harga pokok penjualannya untuk mengetahui laba kotornya itu berapa. Jadi sama kayak perusahaan dagang kan ada penjualan, ongkos angkut penjualan, retur, potongan tunai, nanti ketemu penjualan bersih. Cuma bedanya penjualan tidak eh, berhenti di sini, tapi masih kalau di perusahaan manufaktur ada diselipkan harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurangi dengan HPPJ. Harga pokok penjualan nanti ketemu dengan laba kotornya. Terus di sini nanti setelah ketemu laba kotor, kita akan memperhitungkan yang namanya pendapatan-pendapatan. Jadi selain selain dari operasi utama perusahaan yang ini misalkan tadi apa ya membuat meja atau kursi tadi, ternyata perusahaan memiliki semacam pendapatan lain dari sewa, misalkan dari di depan perusahaannya itu masih ada tanah lebih, itu disewakan untuk misalkan untuk warung mie ayam atau warung kuliner dan sebagainya. Itu dari di sini masuk ke pendapatan sewa. Nah, tadi biaya-biaya yang tidak masuk di BOP tadi yang saya bilangkan tadi, yang saya katakan sebelumnya tadi masuk ke laporan biaya di laporan laba rugi itu letaknya di sini maksudnya. Di sini ada biaya depresiasi gedung kantor, terus ada biaya iklan. Kan iklan itu eh, sifatnya kan untuk mendongkrak penjualan, tapi tidak menambah nilai. Jadi kan tidak karena misalkan meja, sebuah meja kan karena iklannya itu diiklankan di TV hari ini 3 kali, maka harganya akan naik 3 kali lipat kan enggak. Iklan itu cuma biaya penunjang saja. Terus biaya listrik, air, kantor, telepon kantor, asuransi gedung kantor, biaya pemasaran, biaya bunga, terus biaya akuntan ada di sini semua. Nanti setelah itu akan mengurangi laba kotor, ketemu laba sebelum pajak, terus nanti dikurangi tingkat pajaknya yang dibebankan ke perusahaan berapa, nanti ketemu laba setelah pajak seperti itu. Terus di sini saya ini saya buat note ya semacam note gitu. Oke, sukses dalam membuat untuk pembahasan ini dalam pengerjaan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang baik, laporan posisi keuangan maupun laba rugi harus bisa secara tepat menggolongkan suatu biaya itu masuk kemana gitu. Makanya ketika latihan satu di bab ini kalian saya kasih terkait materi latihan 2 di sini kan. Jadi jika kalian menguasai paling tidak ada 3 hal utama ini, ada perilaku biayanya seperti apa, terus fungsi utamanya perusahaan ada di mana, dan hubungan dengan produknya itu bagaimana, itu kalian harusnya bisa membuat laporan dari biaya produksi sampai dengan laporan laba rugi. Di sini di kolom pertama kalian harus nanti
Bahkan ini nanti untuk kedepannya di akuntansi biaya paling tidak kalian harus bisa mendeteksi sebuah biaya itu merupakan biaya variabel atau biaya tetap atau fix. Jadi tetap bahasa Inggrisnya kan fixed cost, ini variable cost. Terus nanti apakah fungsi utama perusahaan itu nanti ada di penjualannya atau administrasinya. Terus hubungan dengan produknya, biaya tersebut bagaimana? Apakah langsung atau tidak langsung? Biasanya kalau tidak langsung nanti seperti tadi eh, seperti fee akuntan dan sebagainya itu tadi nanti masuk ke dalam, kalau ini tercentang tidak langsung biasanya nanti masuk ke dalam posisi yang ada di laporan laba rugi di sini, biaya iklan, gedung kantor, listrik kantor dan sebagainya itu. Tapi kalau sifatnya langsung biasanya entah itu masuk ke biaya produksinya atau tenaga kerja langsungnya. Terus kalau terkait ada tambahan terkait fixed cost maupun variable cost, nanti kalian harus ini nanti berguna ketika masuk ke dalam, kalau kalian akuntansi biaya nanti masuk ke dalam menghitung BOP. Jadi nanti kalian bisa search tentang fixed cost variable cost. Jadi saya akan kasih gambaran sedikit ringkas saja. Ini terkait variable cost itu seperti ini. Jadi secara grafiknya sini. Jadi penamaan ini kan ada variable cost itu kan kalau di Indonesia kan berubah-ubah. Kalau fixed cost itu kan berarti biaya yang tetap. Jadi penamaan ini mengacu kepada secara total biayanya. Jadi variable cost itu pengertiannya itu adalah secara total dia akan berubah-ubah. Di sini dicontohkan example variable cost itu adalah direct labor atau tenaga kerja langsung. Jadi misalkan dalam satu bulan jika yang dihasilkan misalkan di sini ada 10, berarti paling nanti total biayanya misalkan $1.500. Tapi nanti kalau ternyata di dalam satu bulan itu dia perusahaan bisa menghasilkan targetnya ini tadi 10, ini 20 kan otomatis kan juga bertambah. Masa iya satu orang mengerjakan satu kursi, dua kursi mau dihargai cuma membuat satu kursi itu kan nggak mungkin. Nah baiknya seperti itu. Jadi semakin banyak misalkan satu orang itu memproduksi barang, berarti biaya yang dibutuhkan untuk membayar orang itu akan semakin naik. Jadi kalau misalkan satu kursi dia dibayar 500.000, berarti kalau dia bisa dalam satu bulan 2 kursi, berarti otomatis gajinya 1 juta. Kalau 3, 1.500.000. Kalau 4 berarti 2 juta dan seterusnya. Tapi ingat kalau ini secara totalnya, tapi kalau secara per unitnya tetap. Ingat tadi saya bilang secara per unitnya tetap. Jadi ini sifat, ini kan judulnya costing behavior. Jadi kayak apa ya? Kelakuan biayanya itu seperti apa. Jadi kalau variable cost itu secara total akan naik, tapi kalau dilihat secara persatuan dia akan sama. Seperti saya contohkan tadi, satu kursi 500.000. Ya sudah kan, berarti kan maksudnya per unitnya kan ya 500.000 itu untuk satu kursi. Nah, secara per unit itu akan tetap. Tapi kalau secara total dia akan naik. Terus kalau fixed cost, ingat penamaan itu mengacu kepada total cost, total biayanya. Jadi kalau fixed cost itu eh, dalam satu bulan ya costnya segitu. Contohnya paling gampang kayak misalkan di sini rent, business rate, eksekutif, gampangnya sewa gedung gitu aja, sewa gedung. Jadi eh,
perusahaan menyewa gedung untuk menyimpan menyimpan barang jadi barang jadi atau bahan baku katakanlah seperti itu. 1 bulan misalkan, 20 juta seperti itu kan. Nah, ini secara total dia akan tetap, ya udah sebulan itu kan ya 20 juta. Tapi kalau dihitung per kos dia akan berubah-ubah. Logikanya gimana? Sekarang gini, katakanlah jadi dalam sebulan itu gudang itu mau diisi 1 porsi atau 1 juta porsi, kan bayarnya tetap 20 juta kan. Nah, itu gambarannya fixed cost seperti itu. Jadi perusahaan menyewa 1 bulan 20 juta, terserah mau gudang itu dalam sebulan mau dianggurin tidak ada barangnya di situ ya enggak, ya terserah perusahaan. Mau diisi 5 kursi tok ya terserah perusahaan. Tapi yang penting dalam 1 bulan itu bayar 20 juta. Makanya secara total biaya itu tetap, tapi secara per unitnya berubah. Coba bayangkan kalau misalkan kalau di bulan pertama perusahaan hanya mengisi katakanlah 10 100 buah kursi, nanti di bulan kedua perusahaan mengisinya dengan 5 kursi katakanlah. Itu kan kalau dibagi 20 juta dibagi 10, 20 juta dibagi 5 kan beda. Secara per unitnya kan beda. Gitu. Semoga paham. Jadi penamaan fixed cost dan variable cost itu mengacu pada total biayanya. Jadi jangan bingung pada per unit, jadi total biayanya berapa. Tuh. Saya kira cukup untuk materi terkait akuntansi perusahaan manufaktur ini. Jangan lupa membaca bukunya, membaca PDF-nya, jangan hanya PowerPoint ini saja, jangan hanya pembahasan yang saya buat ini juga, cari dari sumber lain. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kebingungan bisa ditanyakan langsung ke saya. Jadi sekali lagi ingat, bab ini saya lihat dari dari RPS-nya, dari rancangan pembelajarannya itu kayak semacam kayak loncatan untuk kalian masuk ke mata kuliah akuntansi biaya mungkin di semester berikutnya. Harusnya di semester berikutnya. Seperti itu. Karena di buku KISO pun sepertinya tidak ada. Jadi nanti terkait detail terkait akuntansi perusahaan manufaktur mengenai biayanya, BOP dan sebagainya ini nanti bisa kalian temui di bahasan akuntansi biaya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di materi lainnya. Maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.